Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Arham, Stambuk F1C1180881. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul fermentasi biobutanol C4C4H9OH berbasis serbuk gergaji dengan menggunakan bakteri Clostridium acetobutyricum guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Sebagai pendahuluan, kayu segon atau sering disebut Albizia chinensis merupakan salah satu jenis kayu yang jumlahnya cukup melimpah di Indonesia. Berdasarkan data pada tahun 2015, produksi kayu segon di Indonesia mencapai 2,58 juta meter kubik. Hal ini karena kayu ini termasuk jenis tanaman yang cepat tumbuh dan paling banyak sehingga banyak dibudidayakan oleh masyarakat, khususnya di Jawa. Kayu segon banyak digunakan pada pembangunan, perumahan konstruksi, pembuatan peti, valve, dan korek api. Sehingga jika penggunaannya kayu segon tinggi, maka akan dihasilkan juga limbah kayu yang tinggi, terutama limbah serbuk gergajinya. Jenis-jenis fermentasi. Yang pertama, fermentasi submerged, kemudian fermentasi solid state, kemudian fermentasi aerob, kemudian fermentasi anaerob, kemudian fermentasi mikroaerofilik, kemudian fermentasi spontan, kemudian fermentasi tidak spontan, kemudian culture big, kemudian culture pit bit, kemudian culture continue. Berikut skema proses fermentasi. Yang pertama, material, raw material, di mana raw materialnya menggunakan serbuk gergaji, kemudian fermenter mikroba menggunakan bakteri Clostridium acetobutyricum, kemudian menghasilkan produk biobutanol. Raw material, di mana menggunakan serbuk gergaji. Serbuk gergaji adalah salah satu jenis limbah industri mebel yang belum termanfaatkan dengan baik. Serbuk gergaji mengandung sekitar 38-50% selulosa, hemiselulosa 22-32%, lignin 15-25%, dan sisanya adalah abu. Selulosa atau C6H10O5N adalah komponen utama yang ada pada hampir semua sel tumbuhan. Selulosa terdiri dari rantai panjang polimer yang terbentuk dari monomer glukosa. Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kertas, plastik, tekstil, dan produk turunannya seperti alkohol serta bahan bakar biofuel. Struktur primer kayu. Berikut merupakan gambar dari struktur primer kayu, di mana lignin meliputi 15-25%, kemudian 23-32% meliputi hemiselulosa, dan 38-50% merupakan glukosa. Berikut adalah gambar struktur mikrofibril dari selulosa. Secara alamiah, molekul-molekul selulosa tersusun atas bentuk-bentuk fibril yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Fibril-fibril ini membentuk struktur kristal dan struktur amorf yang dibungkus oleh lignin. Komposisi kimia dari struktur demikian membuat kebanyakan bahan selulosa pada tanaman bersifat kuat dan keras, sehingga tahan terhadap perodahan secara enzimatik. Berikut adalah gambar dari struktur mikrofibril. Kemudian tahap-tahap dari proses fermentasi biobutanol. Yang pertama, proses pretreatment. Proses pretreatment pertama, serbuk gergaji dipreparasi, kemudian dilakukan penjemuran guna untuk mengeringkan serbuk gergaji, kemudian dilakukan pengayakan, kemudian dilakukan delignifikasi untuk memutuskan ikatan lignin. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu treatment. Yang pertama, hidrolisis. Yang kedua, inkubasi. Yang ketiga, fermentasi. Yang keempat, sterilisasi. Dan yang kelima, analisis butanol. Pretreatment meliputi delignifikasi. Proses delignifikasi merupakan hal yang sangat penting dalam proses ini, di mana lignin merupakan zat organik
yang memiliki polimer banyak dan merupakan polimer aromatik fenolik yang tinggi. Lignin berfungsi merekatkan serat selulosa dan hemiselulosa. Proses delignifikasi dilakukan dengan menggunakan NaOH 10%. Hal ini bertujuan untuk melepaskan selulosa dan hemiselulosa dari ikatan lignin. Berikut adalah gambar proses pretreatment, di mana lignin, selulosa, dan hemiselulosa akan terpisah akibat adanya penambahan NaOH. Selanjutnya, proses treatment, di mana proses ini meliputi hidrolisis selulosa. Hidrolisis adalah suatu reaksi perubahan kimia dengan mengurai suatu senyawa atau molekul menjadi molekul atau senyawa yang lebih sederhana. Proses hidrolisis dilakukan dengan menggunakan bantuan enzim selulase yang berfungsi untuk memotong ikatan 1,4 beta glukosida pada polisakarida selulosa menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa yang dihasilkan akan diteruskan ke tahap metabolisme. Berikut adalah gambar hidrolisis di mana akan dihasilkan glukosa yang akan diteruskan kepada tahap metabolisme untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, transformasi senyawa. Fermentasi glukosa oleh bakteri Clostridium acetobacillicum ini, glukosa akan diubah menjadi senyawa baru berupa larutan aseton, butanol, etanol dengan sisa glukosa, gas CO2, dan H2O. Pembentukan senyawa ini dapat dilihat pada reaksi berikut. Selanjutnya, proses fermentasi ini berlangsung secara anaerobik dan termasuk dalam fermentasi culture beets karena adanya penambahan enzim selulase yang berfungsi untuk membantu hidrolisis selulosa menjadi glukosa. Glukosa yang dihasilkan selain dapat diubah menjadi senyawa baru, juga dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi mikroba. Berikut fermenter mikroba. Dalam materi ini, fermenter mikroba yang digunakan adalah Clostridium acetobacillicum. Dapat dilihat pada gambar pada perbesaran 1000 kali. Clostridium acetobacillicum adalah bakteri basil gram positif, dapat ditemukan di tanah walaupun dengan jumlah yang berbeda, tiap lingkungan yang berbeda. Bakteri tersebut diklasifikasikan sebagai bakteri mesofil dengan suhu optimal 10-65 derajat Celcius. Bakteri ini dapat memetabolisme karbohidrat dan mampu menghasilkan banyak produk yang menguntungkan seperti aseton, etanol, dan butanol. Clostridium acetobacillicum membutuhkan kondisi anaerob obligat untuk tumbuh pada fase vegetatif. Pada fase aerobik, bakteri tersebut hanya dapat bertahan beberapa jam untuk membentuk endospora yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Endospora tersebut dapat kembali tumbuh secara vegetatif setelah kondisi anaerob kembali tercapai. Selanjutnya, berikut adalah proses pembentukan endospora. Kemudian, klasifikasi dari bakteri Clostridium acetobacillicum. Yang pertama, kerajaan Bacteria, divisi Firmicutes, kelas Clostridia, ordo Clostridiae, famili Clostridiaceae, genus Clostridium, spesies Clostridium acetobacillicum. Ciri-ciri dari bakteri ini merupakan bakteri gram positif, bakteri anaerobik, dapat mengubah zat pati menjadi pelarut organik, sering ditemukan di tanah. Berikut gambar dari bakteri Clostridium acetobacillicum. Morfologi dan pertumbuhan bakteri ini yang pertama, berbentuk basil, berukuran cukup kecil, kira-kira 0,7 sampai 1 mikrometer. Dapat menghasilkan spora, reproduksi secara aseksual, dapat bertahan pada pH rendah, yaitu 4-5. Hidup pada suhu optimum yaitu 10-65 derajat Celcius atau sering disebut bakteri mesofil. Selanjutnya dapat tumbuh pada medium agar atau Na. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi pertumbuhan Clostridium acetobacillicum. Yang pertama, konsentrasi inokulum. Inokulum merupakan biakan bakteri yang ditumbuhkan di dalam substrat atau medium fermentasi. pH sangat berpengaruh terhadap proses fermentasi untuk pertumbuhan bakteri Clostridium acetobacillicum. pH optimum yaitu
4-5. Selanjutnya, ketersediaan nutrisi. Nutrisi ini sangat penting bagi pertumbuhan Clostridium acetobactericum karena sangat menentukan jalannya proses fermentasi. Nutrisi yang dibutuhkan berupa berbagai jenis mineral yang merupakan sumber energi, baik nitrogen, karbon, magnesium, amonium, dan lain sebagainya. Selanjutnya, konsentrasi. Konsentrasi senyawa inhibitor yang mengandung senyawa antibiotik bagi mikroba seperti alkohol juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroba. Selanjutnya, suhu. Suhu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Suhu optimum yang dibutuhkan bakteri Clostridium acetobactericum yaitu 10-60 derajat Celcius, 10-65 derajat Celcius. Berikut adalah gambar fase pertumbuhan Clostridium acetobactericum. Secara umum, kurva pertumbuhan Clostridium acetobactericum terdiri dari beberapa tahap, yaitu fase lag, kemudian fase eksponensial, kemudian fase stasioner, kemudian fase kematian. Selanjutnya, fermentasi berlangsung selama 12 hari. Pada fase pertumbuhan bakteri tersebut, bakteri optimum memproduksi butanol pada fase stasioner atau hari ke-6, di mana terjadi pada saat laju pertumbuhan sama dengan laju kematian. Hal ini terjadi akibat kebutuhan nutrisi semakin berkurang. Selain itu, butanol merupakan zat yang bersifat toksik bagi mikroba. Berikut adalah pembentukan glukosa C6H12O6 sebagai sumber energi. Dan media pertumbuhan dari mikroba atau bakteri Clostridium acetobactericum menggunakan media agar atau Na, trian agar. Selanjutnya, pembentukan glukosa C6H12O6 sebagai sumber energi, di mana proses fermentasi dapat berjalan dengan baik jika kebutuhan nutrisi mikroba dapat tercukupi. Selama fermentasi berlangsung, berikut adalah proses terbentuknya glukosa sebagai sumber energi. Enzim selulase yang diproduksi oleh bakteri Clostridium acetobactericum dan akibat adanya penambahan enzim selulase selama proses fermentasi dapat menghidrolisis ikatan beta-1,4 glikosidik. Hidrolisis ini dapat mendegradasi selulosa menjadi gula yang lebih sederhana, yaitu glukosa yang siap memasuki jalur metabolisme untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, enzim selulase bekerja dengan konsep C1CX, eksobeta-1,4 glukanase, faktor C1 menghidrolisis selulosa kristalin, endobeta-1,4 glukanase, faktor CX menghidrolisis selulosa amort, beta-1,4 glukodase menghidrolisis selebiosa menjadi glukosa. Selanjutnya, metabolisme pembentukan energi. Dapat dilihat pada gambar, di mana biomasa dari kayu segon akan dihidrolisis menjadi glukosa, kemudian diubah menjadi asam piruvat sehingga menghasilkan beberapa produk. Dan salah satu produk akhirnya adalah butanol. Selanjutnya, jalur fermentasi. Dapat dilihat pada gambar, di mana jalur fermentasi monosakarida atau glukosa akan diubah menjadi asam piruvat, kemudian melewati tahap siklus Krebs sehingga menghasilkan asetil koenzim A, CO2, dan H2, sehingga menghasilkan beberapa produk, yaitu asam asetat, asam butirat, etanol, butanol, isopropanol, dan aseton. Jalur fermentasi dapat digunakan yaitu jalur HDP, jalur HMP, jalur KDP, di mana glukosa akan diubah menjadi asam piruvat sehingga menghasilkan banyak produk fermentasi. Berikut adalah jalur produksi fermentasi, di mana garis tak putus menunjukkan alur fermentasi pada fase perbanyakan, sedangkan garis terputus menunjukkan alur fermentasi pada fase statis.
Ketika sel masuk ke fase statis dan kandungan butirat tinggi, terjadi fermentasi glukosa dan pentosa menjadi aseton. Selain itu, terjadi konsumsi butirat asetat menjadi butanol dan etanol. Glukosa dan pentosa diglikolisis menjadi piruvat. Piruvat dikarboksilasi menjadi asetil CoA oleh piruvat perodoksin oksidoreduktase. Kondensasi dua molekul aseton CoA menjadi asetoasetil CoA oleh asetil CoA transasetilase. Kemudian asetoasetat dipecah menjadi aseton dan CO2 oleh asetoasetat dekarboksilase. Gugus CoA dari asetoasetil CoA ditransfer ke butirat atau asetat sehingga menjadi butiril CoA atau asetil CoA. Reaksi ini dikatalis oleh asetoasetil CoA butirat atau asetat CoA transferase. Butirat CoA direduksi menjadi butiraldehid oleh butiraldehid dehidrogenase. Kemudian direduksi menjadi butanol oleh butanol dehidrogenase. Sedangkan asetil CoA direduksi menjadi asetaldehid oleh asetaldehidrogenase. Kemudian direduksi menjadi etanol oleh etanol dehidrogenase. Selanjutnya, reaktor dari fermentasi dan sterilisasi. Reaktor dibuat menggunakan botol yang telah disterilkan, di mana proses fermentasi berlangsung selama 12 hari dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius dalam kondisi anaerob. Setelah proses fermentasi selesai, tutup botol dilepas, kemudian ditutup dengan kapas lemak dan kertas coklat untuk disterilkan menggunakan autoclave selama 60 menit. Hasil fermentasi yang telah disterilkan kemudian diambil beberapa mili, yaitu 45 mili untuk disentrifuga selama 30 menit dengan kecepatan 3000 rpm. Sebelum dilakukan analisa kadar butanol. Selanjutnya, biobutanol C4H9OH. Alkohol adalah suatu alkohol yang dapat digunakan sebagai butanol adalah suatu alkohol yang dapat digunakan sebagai aditif bensin pada pembakaran internal tanpa memodifikasi mesin. Keuntungan dari butanol adalah angka oktan yang cukup tinggi, yaitu 80-81, dan kandungan energinya tinggi, hanya sekitar 10% lebih rendah daripada bensin. Butanol adalah hidrokarbon rantai panjang, bersifat nonpolar, tidak larut dalam air, dan titik nyala tinggi, serta mempunyai tekanan uap rendah, yaitu 0,3 psi. Biobutanol diproduksi dengan cara hidrolisis menggunakan enzim selulase dan fermentasi mikroba. Nama IUVAC dari biobutanol yaitu N-butil alkohol dengan massa molar 74,12 gram per mol, densitas 0,81 gram per cm kubik, titik lebur minus 89,8 derajat Celcius, titik didih 117,7 derajat Celcius, keasaman yaitu 16,10, titik nyala 35 derajat Celcius. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.